Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Feby Meliana, biasa dipanggil Feby dengan NIM 030210402116 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pernahkah kita renungkan bagaimana cara berpikir seorang anak yang baru mengenal dunia mampu menerima jaringan-jaringan kosakata dari dua, bahkan dari 3 bahasa secara bersamaan? Fenomena tersebut sering terjadi pada anak usia dini dan selalu menjadi misteri dalam studi perkembangan bahasa pada anak. Dalam kajian psikologi perkembangan bahasa anak, menurut teori-teori klasik, Jean Piaget menjadi salah satu fondasi yang kuat untuk memahami proses perkembangan struktur kognitif pada anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis sebuah studi perkembangan kosakata anak melalui Jendela Digital, sebuah channel YouTube yang menarik perhatian jutaan penonton. Jadi, kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana tahapan kognitif Jean Piaget dalam perkembangan kosakata multilingual anak-anak dalam interaksi sehari-hari mereka, yaitu dalam channel YouTube Euno Family Japan. Sebelum kita menganalisis, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa saja tahapan-tahapan teori perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget. Tahapan pertama yaitu tahap sensori motor dari usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahapan ini, bayi belajar memahami dunia di sekitarnya melalui indera melihat, mendengar, meraba, dan merasa. Juga melalui gerakan fisik seperti memegang, menggerakkan, dan sebagainya. Di sini, mereka belum bisa membedakan dirinya dari lingkungan. Jadi, ketika bayi mengamati sesuatu seperti mainan, mereka akan langsung berusaha menyentuh atau merasakannya. Proses berpikir mereka masih sangat praktis dan terikat pada tindakan langsung. Inilah fondasi awal bagi perkembangan pemahaman anak di kemudian hari. Tahapan kedua yaitu tahap pra-operasional dari usia 2 hingga 7 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai memakai kata-kata dan gambar untuk mewakili dunia mereka. Pemikiran mereka sudah lebih simbolis, dan mereka suka bermain peran dan berimajinasi. Namun, cara berpikir mereka belum sepenuhnya logis. Anak-anak masih sering egosentris, atau artinya sulit melihat sudut pandang orang lain. Kadang menganggap benda mati itu hidup, dan cenderung hanya fokus pada satu aspek masalah. Mereka masih belajar menghubungkan ide-ide secara logis. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari usia 7 hingga 11 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai berpikir lebih logis dan bisa mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Mereka sudah bisa mengingat dan memahami konsep ukuran, panjang, jumlah, serta bisa mengurutkannya sesuatu. Contohnya, mereka bisa dengan mudah mengingat letak ruang atau letak barang. Meskipun mereka masih kesulitan dalam memecahkan masalah yang sifatnya sangat abstrak atau tidak terlihat. Pemikiran mereka masih terikat pada hal-hal yang nyata atau konkret yang bisa mereka lihat dan mereka sentuh saja. Tahapan yang terakhir atau keempat yaitu tahap operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Ini adalah tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif, di mana remaja hingga dewasa mulai berpikir sangat abstrak, logis, dan idealis. Mereka sudah bisa memecahkan masalah kompleks dengan membayangkan berbagai kemungkinan dan hasilnya, bahkan tanpa perlu melihat hal nyatanya.
Mereka juga mampu membuat hipotesis dan menarik kesimpulan secara sistematis, seperti seorang ilmuwan. Jadi, pemikiran mereka sudah sangat maju dan tidak lagi terbatas pada hal-hal konkret. Di sini kita akan mengambil salah satu video dari channel YouTube mereka yang berjudul Bikin Jagung Bakar dan Stik Menu Makan Malam Besti. Sebelum kita menganalisis, berikut ini adalah cuplikan videonya. Itu aja. Nah, pergi deh. Ini udah aja. Papa, saya bisa nggak Korea? Saya bisa. Kutu tidak boleh. Saya bisa. Saya bisa nggak boleh. Sebelumnya pakai ini. Pakai microwave. Mama, ini mama. Cobain, Bes. Ini apa? Udah mama ambilin tuh. Abu. Bes, cobain nasu cheese. Abu, ini mama apa tuh? Nggak ada kuda, Abu. Kuda dari kuda. Nah, setelah kita melihat video tersebut, sekarang sudah bisa nih menganalisis perkembangan kosakata yang dialami oleh Natsuki dan Ritsuki menggunakan teori-teori kognitif Jean Piaget. Dalam video tersebut terlihat jelas bahwa perkembangan kosakata yang dialami oleh Natsuki dan Ritsuki sudah memasuki ke tahap praoperasional di usia 2 hingga 7 tahun dan tahapan operasional konkret di usia 7 hingga 11 tahun. Nah, artinya mereka sudah menunjukkan kemampuan berpikir simbolis dan juga mulai berpikir lebih logis dalam berbahasa. Natsuki dan Ritsuki sudah sangat pandai dalam mengkelompokkan kata-kata berdasarkan objek dan kegiatan. Misalnya, mereka bisa menggunakan kata-kata seperti jagung bakar, stik, kupas, atau oleskan dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Tidak hanya itu, mereka juga sudah pandai dalam menguasai kata-kata bahasa Jepang, seperti onega yang artinya tolong, gominasai yang artinya minta maaf, dan Oni-chan yang artinya kakak laki-laki. Hebatnya lagi nih, mereka sudah bisa menggabungkan kata-kata menjadi kalimat sederhana. Contohnya, ketika Ritsuki bilang, adik mau masak, atau adik takut, untuk mengungkapkan keinginannya. Bahkan, mereka juga sudah bisa mencampurkan dua bahasa dalam satu kalimat. Contohnya seperti Nandi mama, yang berarti kenapa mama? Kemampuan ini telah menunjukkan bagaimana mereka tidak hanya menguasai kosakata dasar, tetapi juga mengembangkan kemampuan sintaksis dan sangat fleksibel dalam menggunakan tiga bahasa secara bersamaan. Hal ini adalah bukti nyata bahwa mereka sudah mampu menggunakan kosakata secara simbolis, mulai dari memahami hubungan sebab akibat, serta bisa menjelaskan keinginan dan pengalaman mereka dalam berbagai bahasa. Di sini, peran orang tua sangat krusial. Mereka secara tidak langsung telah menjadi guru terbaik dalam memperkaya kosakata anak-anak mereka. Dari keluarga Euno Family Japan menjadi sebuah panutan bagi keluarga multilingual lainnya, karena mereka telah menunjukkan pentingnya pembelajaran bahasa yang kontekstual dalam interaksi sehari-hari. Jadi, singkatnya, video ini telah membuktikan bagaimana Natsuki dan Ritsuki dengan sangat cerdas mengembangkan kemampuan berbahasa mereka sesuai dengan tahapan kognitif Jean Piaget. Berkat lingkungan, keluarga yang suportif dan multibahasa. Sungguh sebuah contoh nyata bagaimana bahasa dan kognitif saling beriringan. Semoga dari hasil analisis ini memberikan wawasan baru kepada kita semua, terutama bagi para orang tua atau siapapun yang tertarik pada perkembangan kosakata pada anak. Ingat ya, setiap interaksi adalah pembelajaran, dan setiap kata adalah langkah maju dalam memahami dunia. Jangan lupa terus dukung channel kami agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.